Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nugrahani Wahyuandayani, NPM 19144600203. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis bahan ajar berbasis video. Pentingnya bahan ajar berbasis video. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Penggunaan bahan ajar berbasis video bertujuan untuk meningkatkan gairah belajar siswa dan meningkatkan kemampuan belajar siswa. Pentingnya bahan ajar berbasis video sangat efektivitas dalam proses pembelajaran karena tidak membuat jenuh peserta didik, justru meningkatkan gairah semangat belajar mereka. Melalui bahan ajar berbasis video, pendidik jadi tidak kesulitan dalam menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan secara verbal. Wawasan peserta didik menjadi luas dengan adanya bahan ajar berbasis video untuk pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sonsapa Safiro, NPM 19144600215. Saya dari kelompok 5. Ini menjelaskan tentang jenis bahan ajar berbasis video. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur bahan ajar berbasis video, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam media video seperti suara, teks, animasi, dan grafik. Dengan adanya media video, peserta mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif, kegiatan mental, otak, afektif atau sikap, psikomotorik, keterampilan atau skill, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Unsur-unsur video yaitu teks, gambar, suara, dan animasi. Dengan video, peserta didik dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, berbahaya, maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Pembelajaran video dalam media video menumbuhkan minat serta motivasi untuk selalu memperhatikan pelajaran. Media video merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membantu pemahaman peserta didik. Dengan adanya media video, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan sebuah film yang diputarkan. Berikut unsur-unsur media video. Yang pertama, teks, yang kedua gambar, yang ketiga suara, yang keempat animasi. Perkenalkan, nama saya Dita Devika Sari, NPM 19144600221. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan bahan ajar berbasis video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video diartikan sebagai gambar hidup atau program televisi lewat tayangan pesawat televisi. Atau dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video memiliki kategori sebagai segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Nama saya Aisyah Sofitri, NPM 19144600224. Di sini saya akan membahas tentang solving proses. Pemanfaatan program video dalam kegiatan pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Yang ketiga, dapat mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya. Yang kelima, menunjukkan cara penggunaan alat. Yang keenam, memperagakan keterampilan yang akan dipelajari. Yang ketujuh, menunjukkan tahapan prosedur. Yang kedelapan, menghadirkan penampilan drama atau musik. Yang kesembilan, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Yang kesepuluh, menyampaikan objek 3 dimensi. Yang ke-11, memperlihatkan diskusi atau interaksi antara 2 orang atau lebih. Yang ke-12, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan keadaan tertentu.
Perkenalkan, saya Putri Rizky Maulidah, NPM 19144600234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis YouTube. Media pembelajaran, video media pembelajaran pada dasarnya merupakan perangkat lunak atau software yang berupa pesan atau informasi yang disajikan dengan memakai suatu peralatan bantu yaitu hardware agar pesan atau informasi tersebut dapat diterima oleh peserta didik. YouTube merupakan salah satu aplikasi internet yang mengupload, berbagi, dan menonton video melalui platform yang terintegrasi dan sederhana. YouTube ini dapat memfasilitasi pengguna untuk mendownload dan berbagi klip video pada masyarakat luas yang di dalamnya mencakup film, acara televisi, musik, dan video instruksional, vlogs atau video vlogs, serta video amatir. Selanjutnya, keunggulan YouTube sebagai situs yang paling banyak dikunjungi ini mendorong lembaga pendidikan untuk menggunakannya sebagai media pembelajaran. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan YouTube untuk membuat media di mana pendidik maupun peserta didik dapat menggunakan video ini untuk meningkatkan materi pembelajaran. YouTube dianggap sebagai media belajar yang tepat digunakan oleh media pembelajaran berbasis YouTube. Perkenalkan, saya Freni Yamalinda Hesti Mulyani, NPM 19146000235. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami langkah-langkah praktis penyusunan bahan ajar video atau film. Yang pertama ada judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan banyak sedikitnya materi. Yang kedua, pembuatan sinopsis yang menggambarkan secara singkat dan jelas tentang materi yang akan dibahas dalam program video. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara gambling, padat, dan menarik dalam bentuk storyboard atau naskah. Yang keempat, pengambilan gambar dilakukan atas dasar storyboard. Dan yang kelima, proses editing dilakukan oleh orang yang mengetahui alat editing didampingi oleh orang yang menguasai materi video atau film. Yang keenam, dilakukan penilaian terhadap program secara keseluruhan baik secara substansi, edukasi maupun sinematografi. Yang ketujuh, ada program video atau film biasanya tidak interaktif, namun tugas-tugasnya dapat diberikan pada akhir penayangan melalui presenter. Yang kedelapan, penilaian dapat dilakukan terhadap jawaban tertulis dari pertanyaan dalam program video atau film atau hasil karya dari tugas yang diberikan. Arif Dana Pitupulu. Untuk memproduksi program audiovisual terdapat 4 fase, yaitu perencanaan, produksi, kegiatan tindak lanjut, serta penilaian dan kesimpulan. Yang pertama, fase perencanaan. Fase ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Penentuan topik. B. Pemilihan strategi. C. Penentuan seluk-beluk atau profil para penerima. D. Penentuan gagas pokok atau sentral. E. Penetapan tujuan kegiatan. Yang kedua, yaitu fase produksi. Fase ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengambilan gambar dan grafik. Kemudian B. Perekaman narasi dan efek. C. Sinkronasi atau penyuntingan. Yang ketiga, fase kegiatan tindak lanjut. Fase ini meliputi 2 langkah. Yang pertama, penyiapan cara penggunaan dan petunjuk bagi pemakai atau pendidik. Yang kedua, penilaian program. Yang keempat, fase penilaian dan kesimpulan. Fase ini merupakan bagian terakhir dari proses produksi video atau film. Dalam fase ini, video atau film dievaluasi terlebih dahulu, kemudian untuk penyempurnaan, kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.